Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasakan sebuah momen sunyi di malam hari ketika semua orang sudah tertidur, lampu-lampu rumah mulai redup, dan dunia terasa begitu sepi? Di saat seperti itu, seringkali hati kita justru diuji. Pikiran mulai berkelana, godaan datang perlahan, dan nafsu berbisik lembut seolah berkata bahwa tidak ada yang melihat apa yang kita lakukan. Padahal, justru pada saat itulah ujian keimanan sedang benar-benar terjadi. Dalam beberapa menit ke depan, mari kita renungkan bersama sesuatu yang sangat penting. Jika suatu malam kamu merasa nafsu datang menggoda, ada satu hal yang harus kamu lakukan sebelum kamu menyesal. Tapi sebelum kita lanjut, jika kamu ingin terus mendapatkan pengingat seperti ini yang menenangkan hati dan menguatkan iman, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Siapa tahu satu video ini bisa menjadi sebab seseorang kembali mendekat kepada Allah. Saudaraku, malam adalah waktu yang sangat unik dalam kehidupan seorang manusia. Di siang hari kita sibuk dengan pekerjaan, percakapan, dan aktivitas yang membuat pikiran kita teralihkan. Namun ketika malam tiba, dunia menjadi sunyi. Dalam kesunyian itu, hati manusia seringkali berbicara lebih keras daripada suara apapun. Ada orang yang menggunakan malam untuk mendekat kepada Allah. Ada yang bangun untuk salat tahajud, menangis dalam doa, memohon ampunan atas dosa-dosa yang mungkin tidak diketahui siapapun. Tetapi ada juga yang justru tenggelam dalam godaan yang perlahan merusak dirinya sendiri. Inilah rahasia ujian malam hari. Ketika tidak ada manusia yang melihat, hanya ada dua pilihan. Apakah kita akan memilih Allah atau memilih hawa nafsu? Nafsu itu tidak selalu datang dengan suara keras. Ia datang dengan sangat halus. Kadang hanya berupa pikiran kecil, kadang berupa rasa penasaran, kadang berupa ajakan untuk melakukan sesuatu yang kita tahu sebenarnya salah. Awalnya mungkin terasa ringan hanya sebentar, hanya sekali, hanya sekadar melihat atau mencoba. Tetapi seringkali, sesuatu yang kecil itu berakhir menjadi penyesalan yang sangat panjang. Banyak orang menyesal bukan karena mereka tidak tahu bahwa itu salah. Mereka menyesal karena mereka sadar, tetapi tetap melakukannya. Padahal, sebelum semuanya terjadi, Allah sebenarnya sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk berhenti. Kesempatan itu datang dalam bentuk perasaan tidak tenang di hati. Sebuah bisikan kecil yang mengatakan, "Jangan lakukan ini." Bisikan itu adalah tanda bahwa iman masih hidup. Dan jika pada malam hari kamu merasakan godaan itu datang, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah berhenti sejenak dan ingat bahwa Allah sedang melihatmu. Bayangkan satu hal ini dengan sangat dalam. Saat kamu sendirian di kamar, mungkin tidak ada manusia yang tahu apa yang kamu lakukan, tetapi Allah tahu. Allah melihat, bahkan Allah mengetahui apa yang sedang kamu pikirkan. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita takut secara berlebihan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada seorang ulama yang pernah berkata, "Jangan jadikan Allah sebagai yang paling kecil dalam pandanganmu." Maksudnya adalah, jangan sampai kita berani melakukan sesuatu yang kita malu jika manusia melihatnya. Tetapi kita lupa bahwa Allah selalu menyaksikan. Jika kesadaran ini benar-benar kita tanamkan dalam hati, maka banyak dosa yang sebenarnya bisa kita hindari sebelum terjadi. Malam bukan hanya waktu ujian, malam juga adalah kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita memilihnya. Bahkan ketika tidak ada siapapun yang memaksa kita untuk taat, dan orang-orang yang mampu menjaga dirinya di saat sunyi. Seperti itu adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah. Saudaraku, setelah kita menyadari bahwa Allah selalu melihat kita, langkah berikutnya ketika nafsu datang di malam hari adalah mengalihkan diri kepada sesuatu yang lebih mulia. Nafsu manusia itu seperti api kecil. Jika dibiarkan, ia akan membesar. Tetapi jika segera dipadamkan, ia akan hilang sebelum sempat membakar segalanya. Banyak orang gagal melawan godaan bukan karena mereka lemah,
Tetapi karena mereka terlalu lama membiarkan pikirannya berada di dalam godaan itu, padahal sebenarnya ada cara yang sangat sederhana, namun sangat kuat untuk memutus rantai godaan tersebut. Bangunlah dari tempatmu. Biwujud. Basuh wajahmu dengan air yang dingin, rasakan air itu menyentuh kulitmu, dan ingat bahwa setiap tetes air wudhu menggugurkan dosa-dosa kecil yang mungkin telah kita lakukan. Ketika air menyentuh wajahmu, bayangkan bahwa Allah sedang memberikan kesempatan baru untuk memulai kembali dengan hati yang lebih bersih. Setelah itu, lakukanlah 2 rakaat solat. Tidak perlu panjang, tidak perlu bacaan yang rumit. Cukup 2 rakaat yang dilakukan dengan hati yang jujur. Dalam sujudmu, katakan kepada Allah sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu katakan. Kepada siapapun, katakan bahwa kamu sedang berjuang melawan dirimu sendiri. Katakan bahwa kamu takut terjatuh dalam dosa. Katakan bahwa kamu ingin menjadi hamba yang lebih baik. Allah tidak pernah menolak doa hamba yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah sangat mencintai seorang hamba yang bangun di malam hari untuk mengingatnya. Bayangkan betapa indahnya jika malam yang awalnya hampir menjadi jalan menuju dosa, justru berubah menjadi jalan menuju pahala yang besar. Banyak orang besar dalam sejarah Islam yang justru menemukan kekuatan mereka di malam hari. Ketika dunia tidur, mereka banggu. Ketika orang lain tenggelam dalam kelalaian, mereka berdiri di hadapan Allah. Malam adalah waktu yang sangat dekat dengan rahmat Allah. Rasulullah pernah menjelaskan bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan bertanya kepada para hambanya, "Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni." Bayangkan jika pada saat yang sangat mulia itu, kita justru memilih untuk mengikuti hawa nafsu, betapa ruginya kita. Namun bayangkan juga jika pada saat itu, kita justru memilih untuk bangkit, berwudu, dan berdoa. Betapa besar keberuntungan kita. Melawan nafsu bukan berarti kita tidak pernah merasakannya. Justru orang yang beriman pun merasakan godaan yang sama. Bedanya adalah mereka tidak menyerah kepada godaan itu. Mereka mungkin jatuh, tetapi mereka segera bangkit. Mereka mungkin tergoda, tetapi mereka segera mengingat Allah. Dan setiap kali mereka berhasil menahan diri dari dosa, sebenarnya mereka sedang membangun kekuatan iman yang lebih besar di dalam hati mereka. Setiap kemenangan kecil melawan nafsu adalah langkah menuju kemuliaan yang lebih besar. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu hal penting yang sering dilupakan ketika seseorang berjuang melawan nafsu. Banyak orang berpikir bahwa perjuangan ini hanya sekadar menahan diri dari dosa. Padahal sebenarnya ini adalah tentang menjaga kehormatan diri di hadapan Allah. Setiap manusia pasti pernah tergoda, tetapi yang membedakan seseorang di sisi Allah adalah bagaimana dia bersikap ketika godaan itu datang. Apakah dia membiarkan dirinya jatuh, atau dia memilih untuk berhenti sebelum semuanya terlambat? Ingatlah bahwa banyak dosa besar dalam hidup manusia sebenarnya dimulai dari keputusan kecil yang terjadi di saat sunyi. Dari satu pikiran yang dibiarkan, dari satu tindakan yang dianggap sepele. Karena itu, ketika kamu berhasil menahan diri dari dosa di malam hari, mungkin tidak ada manusia yang mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya, dan di sisi Allah itu sangat berharga. Bisa jadi satu keputusan kecil untuk menjauhi dosa menjadi sebab Allah membuka jalan kebaikan dalam hidupmu. Maka jika suatu malam kamu berhasil berkata tidak kepada hawa nafsu, ketahuilah bahwa kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri. Semoga Allah menjaga hati kita semua, menguatkan iman kita ketika sendirian, dan menjadikan malam-malam kita sebagai waktu untuk mendekat kepadanya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan kepada orang lain agar lebih banyak hati yang teringat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.